lipat. Saya terawih dulu dan pembebasan ini. Kalau ini boleh disebutkan nama lengkapnya. Kalau video sekecil itu ya. Kalau HP lain kan lebar itu. Oke, baik. Pak Raffi, hari ini saya akan melakukan tindakan namanya Potong banget. saya akan melakukan perawatan yang pertama membersihkan mulut Bapak. Karena soalnya mengeluh mulutnya tidak nyaman ya Pak ya. Terus rambutnya juga sudah mulai kotor, perlu dibersihkan. Nanti saya keramas dan terakhir nanti saya akan mandikan Bapak. Kira-kira waktunya sekitar 20 menit ya Pak untuk melakukan tindakan semuanya. Ada pertanyaan Pak sebelum saya melakukan tindakan? Ada ya Pak ya. Boleh saya mulai ya Pak ya. Yang pertama kita siapkan alat dulu karena kita nanti ada prosedur memandikan, jangan lupa pakai apron. Tapi kalau cuma oral hygiene doang nggak harus pakai apron ya. Ini karena teman-teman nanti lengkap sampai memandikan terus keramas ya. Nah tadi ada yang nanya Bu, nanti pas keramas kita keramasin orang beneran apa enggak? Tahun lalu tuh ada yang pakai temen dikeramasin beneran ya, tapi cowok gitu ya. Nah cuman ibu nggak tahu faktor ini ya, nanti tergantung Pak Waras. Kita pakai apron, terus jangan lupa cuci tangan 6 langkah seperti biasa ya. Jadi apa namanya? Baru jadi keluar telapak tangan, gulung tangan, terus sebelah jari, terus jempol, terus ya. Setelah cuci tangan jangan lupa pakai sarung tangan. Kenapa kita perlu pakai sarung tangan sih? Biar tidak terkontaminasi cairan. Kenapa? Ya, biar kita tidak terkontaminasi dari pasien. Misalnya ada cairan tubuh pasien, ini kan macam-macam, kan? Jadi kita sudah pakai ini. Nah, kalau kita pertama kan mau melakukan oral hygiene, ya kan? Apa namanya? Ini setrolnya biasa kita turunkan. Ini nggak bisa diturunkan, tadi nggak tahu error kekunci. Nah, terus kita akan siapkan handuk. Handuknya harusnya ada handuk yang agak kecil ya. Bapak boleh miring apa mendekatkan saya ini ke area yang paling dekat dengan muka. Ini mau dikasih perlak di bawah di sini. Terus kita kasih handuk di sebelah sana biar nggak basah ini. Dan jangan lupa bengkok. Jadi nanti sebelum teman-teman ke pasien, teman-teman siapkan bikin ini dulu ya. Jadi kan ini tang sepatu ini nih belum dibungkus ini. Kadang-kadang udah, kadang-kadang belum. Kalau belum ya teman-teman harus bungkus dulu. Kalau enggak nanti pasiennya bisa terluka, kan? Jadi caranya adalah lihat bentuk segitiga, tapi jangan di atas pasien ya. Ini hanya contoh. Ya teman-teman kelihatan kayak dari sana ya. Ya gini, terus gini, terus ini dilipat ke sana dan ke sini, ditarik dan diputar-putar. Ini pun juga sama, ditarik dan diputar-putar, lalu kita tarik. Kenapa ini harus dibungkus tadi? Kenapa dia dinamain tang spatter ya? Bernahan lidah. Ya karena pada pasien dengan jadi harus bikinnya harusnya tadi sebelum pakai sarung tangan ya. Nah, ini dan kita juga bikin until ini ibu sebenarnya belum terlalu canggih bikinnya gini, tapi nanti pas teman-teman supervisi saya sama Bu Eni itu bisa diajarin caranya ya. Yang ada runcingnya ini yang dipakai untuk memegang kasanya, yang nggak ada runcingnya yang kita ubet-ubetin ya. Biar sampai terbungkus tidak ada yang kelihatan. Ini nanti yang akan kita pakai untuk gosok. Ini lalu kita tuangkan NaCl ya. Oke. Terus kita dekatkan. Siang. Bapak ini akan saya lakukan pembersihan mulutnya ya Pak ya. Pertama pasang spatulanya dulu. Ini tujuannya tuh buat nahan biar pasiennya tuh nggak nutup mulutnya sama lidahnya biar nggak turun ya. Jadi kita tahan gini. Ini ketutupan kamera. Oh ketutupan nih. Gimana ya caranya biar kelihatan semua ya? Mau pakai yang kayak gini nggak? Oh boleh Bu. Oh boleh Bu. Tapi kalau belum ngerti ini harus dibikin dulu.
Cepet ya? Ya siap-siap. Jadi makasih banyak kuliah. Ya, ini udah dikasih. Oke, jadi kembali Ibu. Alasan dia untuk menyangga. Pertama teman-teman, membersihkannya adalah kita bersihkan area rongga mulut secara umum. Bersihkan area rongga mulut. Setelah bersihkan area rongga mulut, Masih tinggi apa nih? Nggak apa-apa. yang kedua adalah kita bersihkan area permukaan gigi. Kan tadi pertama rongga mulut secara umum. Yang kedua area permukaan gigi. Permukaan gigi itu ya semua gigi depan, dalam, semuanya ya. Jadi yang kedua adalah bersihkan, ini nggak ada giginya ya, permukaannya bersihkan semua area permukaan gigi, atas dan bawah. Ya. Nah, setelah selesai, lalu kita bersihkan ini yang bagian pipi kanan dan kiri. Ya, sebelah sana dan sebelah sana dan juga langit-langit. Dan yang terakhir area lidah. Malam tidur. Kemudian yang terakhir setelah lidah kembali ke semua area rongga mulut keseluruhan. Terus terakhir adalah Oke, terakhir kalau misalnya ada vaselin, kita akan oleskan vaselin ke bibir pasien. Biar apa? Lembab. Ya, biar lembab karena biasanya kering. Jadi kita oleskan vaselin apa? Vaselin apa? Itulah. Ini udah selesai ya Pak ya. Oke. Kita berapa ini dibuang nanti aku pakai terus kita bereskan. Dan sekarang ini yang kotor ya bagi saya. Nah, ini oral hygiene segitu aja. Jadi cepet ya, oral hygiene mah gampang. Nah, sekarang ya, berikutnya adalah kita akan keramas ya teman-teman. Kita akan mengkeramasi pasien. Nah, kalau teman-teman keramas, tadi kan kita sudah bikin tampon. Talang air. Ya. Jadi ini kenapa dibikin begini? Ini fungsinya adalah Bapak mohon maaf kepalanya boleh saya angkat ya, Pak. Ya, Buat keramas. Jadi ini fungsinya ini kan senternya harusnya turun. Jadi makanya itu ketampung. Jadi kita punya dua ember. Ember yang pertama isinya air bersih, yang kedua ember kosong buat nampung air dari sini. Oke? Di sini. Nanti buat mengeringkan rambut. Oke. Nah, jadi inti kita guyur pakai air. Bapak maaf ya kita mulai keramasnya. Ini kayak buat bikin alirannya biar gak tumpah gitu loh deh. Kan set. Ya, ini kita keramas. Kayak di keramas biasa ya deh. Nah, ini makanya pakai ini. Di real life-nya, nah ini tujuannya ini sebetulnya teman-teman biar kasurnya nggak basah. Ini kan harusnya kalau teman-teman bikinnya benar, dia akan ketampung di sini ya, harusnya, ya kan? Jadi kayak ini tuh penyekat biar airnya tuh dia di sini aja nggak tumpah kemana-mana. Ya meskipun kalau bikinnya nggak benar bisa juga kasurnya basah, ya kan? Ya jadi kita ini, terus habis itu kita kasih shampoo. Shampoo. Digosok-gosok seperti biasa. Oke. Setelah itu kita akan bilas lagi. Jadi setelah dibilas sudah selesai, berarti kita bisa cicil kering. Ini pasiennya kebetulan karena kayak gini nggak pakai bantal. Kalau pakai bantalnya diambil dulu ya. Kenapa tadi nggak pakai bantal dia ya? Ya, dikeringkan. Terus kita ambil Yuk. airnya, talang air. Terus
terserah. hati-hati biar nggak Blok M. kebasahan. Jangan blok M lah, yang lain. Oke, kami bertanya Ini kan harusnya kok tumpah ke sini ya, nak, ketampung gitu. Banget loh. Nah, langsung kita gini ya. Ini jangan diupload ke YouTube ya, ada suara kita tuh. Ini. Jadi keramasnya udah selesai. Iya kan? Berikutnya kita akan memandikan pasien. Teman-teman udah praktikum yang bed making belum sih? Belum. Ya. Nanti kalau teman-teman bed making sebetulnya teman-teman akan belajar tentang cara masak perlak ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar cara masak perlaknya di sana. Sebelum kita mandikan, teman-teman nanti akan pasang perlak dulu di bawah badan pasien. Tujuannya biar apa? Jadi setelahnya ya biasanya kayak gitu langsung dulu. Ini kelok, jadi ibu agak sulit menceritakan kepada teman-teman. Jadi gini, nanti kalau teman-teman masang, nanti di bed making teman-teman akan belajar ya. Caranya adalah ini digulung dulu begini. Terus diletakkan di bawah badan pasien sedikit-sedikit. Nanti pasiennya kita minta miring ke sana. Bapak mohon maaf boleh miring ke sana. Nah kalau miring, itu caranya adalah Bapak kakinya boleh diangkat, gini, dilipat. Terus yang tangan ini boleh pegang senter sebelah sana. Jadi sebelah sana kita ini aja. Nah, terus kita pasang. Bapak luruskan kaki yang ini. Terus sekarang akan yang sebelah sana ganti yang ini Bapak. Kita ambil perlaknya. Ditambah perlu pasiennya pergi dari dia. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan memulai proses mandinya. Jangan lupa selimutnya kita ganti dengan selimut yang baru. Selimut mandi. Maksudnya diganti dengan selimut mandi, nanti ini dipakai lagi biar nggak basah. Kita ganti dengan selimut mandi. Oke. Ya, Pak. Jadi sama ya, jadi prinsipnya ini dipertahankan terus, pasiennya tuh nggak kebuka biak gitu loh, ada penutupnya ya. Ibu tuh sini buka bajunya kapan mas? Ini habis ganti selimut, ganti ya. selimut Jadi dulu ganti lagi. selimut dulu, karena kan nanti ini selimutnya ini prinsipnya selimut yang akan kotor dan basah. Jadi habis diganti, terus Bapak mau dibantu buka bajunya ya Pak. Kenapa pada pasien di yang nggak sadar itu biasanya bajunya kan standar ya, seragam dari rumah sakit. Biar apa? Karena itu ada standar memudahkan kita untuk lepas kalau masukin infus ya kan. Kan kalau ada ini kan harus kita keluarin dulu dari bajunya kan. Nah itu kan kalau baju kita kayak gini kan susah. Kalau baju rumah sakit kan lengannya gede kan, jadi kayak kimono gitu kan. Jadi kita alat-alat tuh mudah untuk kita keluar lepas gitu ya. Makanya pada pasien yang nggak sadar semuanya pakai baju rumah sakit ya. Udah kita lepas bajunya. Oke, Pak, kita akan mulai prosedur mandinya ya Pak. Saya tata, kita kasih handuk lagi. Jadi handuknya ada dua ya Dek. Yang pertama handuk yang diletakkan di dada pasien. Satu lagi adalah handuk yang mobile. Jadi mobile tergantung dengan pergerakan kita sampai di mana ya. Ya, taruh di sini. Oke, jadi ini tadi airnya ada dua. Jadi airnya yang pertama ada air bersih, yang kedua nanti air yang bakal kita pakai buat ngebilas badan sabun. Ya, jadi kita mulai membersihkan dari mana? Dari wajah dulu ya. Dari wajah dulu kita akan bersihkan. Pak, maaf saya bersihkan dari wajah. Pertama yang dibersihkan adalah area ini, bawah mata. Dari dalam keluar, sama ya, dari dalam keluar, terus baru ke semua wajah sampai ke telinga sini ya nak, sampai ke telinga, sampai ke leher. Oke, itu Bapak mohon maaf untuk mukanya mau disabun juga atau gimana Pak?
Ya kalau mau disabun berarti kita sabun. Apakah sabunnya sabun muka? Iya, orang kalau di ICU nggak kepikiran pakai sabun muka. Yang penting disabun biar bersih ya, karena dia bukan untuk skincare perawatan agar ya. Yang penting bersih aja ya. pakai sabun Kalau kacang mau bagus disabun, ya kita sabun. sumpah Jadi ganti sarung tangan ya? mandi kan Iya, kalau sabun kan tadi yang air yang buat air bersih. Jadi pas mau pakai sabun selalu konsisten yang sebelah sini. Yang satu. Ya, sama. Habis itu bilas lagi, ganti lagi. Makanya mau mandikan itu yang paling lama sebenarnya. Ya, ganti lagi pakai yang tadi air bilas. Ya. Terus kita keringkan. Pakai ini bisa. Pakai yang di sini juga boleh. Nah, ini kan masih bersih ya handuknya, jadi makanya wajah yang pertama. Setelah wajah kita kemana? Leher tadi udah ikut sekalian sama wajah ya. Kita ke tangan. Tangan kita akan mulai dari ekstremitas tangan yang terjauh dengan kita. Ya, berarti dari sebelah sana dulu ya. Maaf Pak, itu tangannya Pak. Oh, iya. Ya. Bawahnya kita kasih handuk dulu. Tangan gue nih jauh. Dia bilang kiri. Biar gak basah bawahnya kita kasih handuk. Terus kita bersihkan dari distal ke proksimal. Distal tuh yang paling jauh. Dari sini ke sini. Oke. Dari sini ke sini. Sampai ke pangkal lengan. Terus kita kasih sabun tadi. Sama. Dari distal ke proksimal, dari distal. Dibilas lagi, kan bolak-balik. Lama ya memandiin pasien banyak juga berbeda. Setelah selesai, lalu kita keringkan. Lakukan juga pada tangan sebelah sini, sama caranya ya. Setelah selesai tangan, lalu kemana? Badan dulu. Kan badan dulu. Ya. Kita akan membersihkan yang area dada. Dada dan perut ya. Badan depan. Ya. Kita akan bersihkan area badan depan. Di sini mungkin bisa kita kesanain. Karena masih ada anduk nih. Sama ya kayak tadi, bilas, sabun. Terus baru dikasih lagi. Setelah badan depan, kan kita bisa langsung keringkan fungsi lagi. Terus ke punggung. Ya, punggung caranya sama. Kalau miring kanan miring kiri itu caranya sama kayak tadi ya. Pasiennya diminta untuk lipat kaki dulu, tangannya ke sini. Nah, terus gini. Handuknya kita letakkan di sana karena nanti kan mau kita pakai buat mengeringkan punggung. Ya, terus pasiennya kita di sebelah sana belakang kelihatan ya. Nah, kita basahin dari atas ke bawah sampai ke bagian bokong, tapi bukan di anus ya, bokong luar. Terus habis itu kita ganti dengan sabun di atas. Terus kita bilas lagi terakhir bagian air bersih tadi. Jadi 3 kali ya, kan dikasih air dulu, baru disabunin, baru di air lagi, ya kan? Berarti pasiennya itu ngadep ke kita ya? Ngadep ke kita, biar kita bisa megangin, ya kan? Ini pasiennya nggak sadar, ya? Dan kalau pasiennya tapi badannya besar, malah biasanya kita berdua, ya, karena nggak kuat. Terus habis itu kita keringkan, udah deh, balikin lagi. Apa kakinya bisa kita luruskan lagi ya Pak? Lupa, ini belum di sini. Ya, itu nggak ujian, ya? Bisa, ya. Tuh, ya. Ya. Habis bagian tangan, terus kemana? Kalau misalnya kemaluan perlu dibersihkan, maka kita bersihkan kemaluan. Ya. Tapi biasanya nanti karena teman-teman akan terpisah dengan OSC, nah itu bisa OSC-nya akan beda, nanti BAK sendiri ya. Nah, tapi sebetulnya kalau nanti di sini teman-teman dapat mandi misalnya, bukan dapat BAK BAB, teman bisa tanya, Pak sebelum dimandikan, apakah Bapak mau buang air kecil atau buang air besar terlebih dahulu? Tanyain dulu. Jangan sampai udah mandi, ayo
kayaknya saya pengen pop deh susunya. Mandiin juga gitu kan. Ya maksudnya kita tanya dulu tadi sebelum mandi. Oh enggak, saya enggak. Oh ya udah berarti langsung kita mulai proses mandinya ya Pak. Nah, nanti teman-teman akan belajar cara membersihkan area ini di BAK ya. Nah, setelah dibersihkan area ini, terus terakhir adalah area kaki. Kaki sama ya, anduknya ditaruh di bawah kaki. Oke Pak. Kenapa nak? Oh iya, kakinya yang terjauh mana? Yang sebelah sana. Oh iya, iya benar. Jadi semuanya dari yang terjauh. Kenapa tujuannya nak? Tujuannya agar apa? Agar mempercepat, agar nggak kena baju kotor kita lagi. Ya kalau yang terdekat kan nanti bisa kena ini lagi loh. Kena kan ini kita udah cuci nih. Terus itu kena kita gini, ya kan? Kalau yang terjauh kan ya ini kena dulu nggak apa-apa. Paham nggak? Iya. Ya. Jadi sama kaki juga dari distal ke proksimal. Jadi dari sini ke sana. Aduh Pak, maaf ada luka. Nggak ada luka, jangan dicuci ya. Sama dari distal ke proksimal sampai pangkal paha ya. Sabun dari distal ke proksimal, dari distal ke proksimal ya. Dan kering aja ditinggal dari distal ke proksimal. Oke, setelah selesai kita keringkan. Iya boleh. Lakukan juga di kaki yang satunya ya. Oke. Ini sudah selesai. Bapak memandikan ini sudah selesai. Izin saya sambil beres-bereskan ya Pak. Oke, kita taruh di sini. Jangan lupa selimut pasien kita ganti dengan selimut dia lagi. Ini kan selimut mandi ya, basah. Oh ini dulu apa? Perlak. Lupa belum diambil. Sama ya, seperti tadi. Jadi kita minta pasien untuk miring. Berarti miringnya kemana dulu nih? Kalau kita mau ambil dari sini? Ke sana. Enggak. Ke ibu dulu. Ke sana dulu ya, karena Ya, dia sana. bisa kita dulu ke arah sini. Miringnya ke ibu ya betul. Tadi gimana caranya kamu miring? Kakinya Diangkat. diangkat. Ditekuk. Tangannya di sini. Pak miring ya Pak. Terus di sini bisa ibu gulung. Udah. Ini juga sama nanti kita ya di sini. Kita ambil. Tapi nanti bed making yang kayak gini akan diajarin secara rinci di ini ya Dek, di kelas selanjutnya kan teman habis itu bed making kan ya? Iya. Jadi udah Pak, maaf kembali ke posisi semula. Namanya sedih habis dimandiin Pak. Namanya sedih. Habis itu terakhir kita akan ganti dengan selimut pasien tadi. Kita kembalikan selimut pasien. Jadi kita taruh dulu baru diambil selimutnya. Ya. Ini ganti selimut. Ini selimut yang tadi, yang punya pasien tadi. Kan tadi ini basah selimut mandi ya. Nah, yang ini ganti lagi selimut yang awal tadi punya pasien. Oke. Terus kita bantu pasien memakaikan bajunya. Pasien bantu pakaikan bajunya ya Pak. Kan teman-teman simulasi aja. Kalau pas ujian cuma bilang aja. Saya bantu memakaikan baju pasien. Alhamdulillah Pak, ini tindakan memandikan Bapak sudah selesai. Gimana Pak perasaannya? Lebih segar ya Pak ya? Mudah-mudahan nanti jadi lebih nyenyak, istirahatnya lebih nyaman ya Pak ya. Jadi Pak, ini tadi sudah selesai 3 tindakan ya Pak. Sudah dibersihkan mulutnya, sudah keramas dan juga sudah dimandikan. Mudah-mudahan setelah Bapak lebih nyaman. Nanti saya Pak akan kesini lagi sekitar 20 menit lagi untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak. Baik Pak, nanti kalau ada apa-apa bisa juga pencet bel. Nanti ketemu lagi insya Allah 20 menit lagi. Terima kasih Pak atas kerjasamanya.
saya pamit dulu. Udah selesai gitu ya. Terus ya bersihkan, udah dicuci tangan. Ibu mau nanya, Nah, tadi tuh pas bagian mandiin atas, itu kan itu tuh sebenarnya anduknya tuh dilepas dulu atau kayak anduknya? Apa sih sebut mandi tuh digeser buat anduk dulu apa nggak usah? oh pas di sini ya? Iya. Ya sebenarnya kayak fleksibel aja sih. Jadi paling mudah pada kenyataannya teman-teman akan turunin pasti karena kan udah ada anduk. Sebenarnya tujuan ada selimut ini apa sih, kan dia bikin riuh ya. Nah, maksudnya kayak apa dah gitu. Cuman itu menjaga biar privasi gampang, pasien. Ya kan menjaga privasi pasien, kalau misalnya langsung kayak gini terbuka ini kan kayak gimana gitu kan. Kan dia masih hidup soalnya kan, bukan jenazah. Jadi maksudnya kalau ini kan tadi masih ketutup handuk, ini diturunin nggak masalah karena kan sudah masih ada penutupnya. Jadi kayak fungsinya sebetulnya menjaga aurat ya. Kalau kita di Islam itu menjaga auratnya pasien agar tidak terbuka sebegitunya meskipun dia sedang dimandikan. Gitu ya deh ya. Ada lagi? Buat bekas orang itu Jumlahnya ya. Biasanya ada sekitar 4 deh. Biasanya ada 4 bulat-bulat gitu. Kayak tadi yang dari Bu itu. Kalau nggak ada bulat-bulat, nanti teman-teman pas di rumah sakit bikin sendiri ya. Ini gantinya sikat gigi ya. Kalau pada pasien sikat giginya kayak gini. Ganti kayak gitu. Ya, tapi kok ada yang bulat-bulat tadi nanti teman-teman bisa ganti-ganti kok. Ini kan susah digantinya. Jadi ini jadi sikat gigi dari awal sampai akhir. Jadi cuma satu doang ya, berarti kalau pakai itu satu kali aja. Kalau Nggak ini biasanya diganti-ganti. kalau di rumah sakit dari awal sampai akhir. Oh. Cuman kalau pas ujian teman-teman benar-benar harus sesuai SOP ya. Dia suruh ganti kan seperti lab check. Coba. Oh, ini harus terganti. Jadi kayak ibu ajarin tadi ya, berganti. Kalau pas ujian harus berganti. Susah. Mudah-mudahan nanti disediain yang bulat-bulat aja lah. Biar teman-teman gak sulit merangkai dan melepas. Karena kadang-kadang pas gini gak jadi-jadi lagi muter-muternya kan, waktunya udah habis kayak, ayo gimana itu? Ya, sudah apa namanya? Masalah kayak. Ibu sama buat posisi keramas sama memandikan itu semi fowler. Oh, kalau misalnya saat keramas posisinya nggak semi fowler. Ini bednya nggak bisa diturunin, maaf ya deh ya. Jadi apa namanya posisinya kalau keramas, kalau semi fowler airnya menuju ke pasien, lurus. Kalau ada bantal harus diambil bantalnya dulu ya. Jadi bantalnya kita ambil, terus posisi pasien badannya lurus. Saat memandikan, saat keramas semuanya pasien lurus. Kalau oral hygiene sebaiknya juga lurus. Jadi tapi kalau misalnya pasiennya kan sebenarnya posisi semi fowler itu tujuannya apa sih? Buat tidak tersedak. Biar tidak tersedak. Nah jadi kalau misalnya pas oral hygiene semi fowler masih bisa ya, karena kan biar tidak tersedak. Tapi kalau memandikan dan keramas berhubungan dengan siklus air tadi ya, Oh, iya. biar nggak merujuk ke sana. Ini karena nggak bisa diturunkan kan, atau ibu salah pilih bed. Ini juga tadinya error, tadi yang sebelah yang bed yang lain kan ini yang bagus-bagus ini bisa. Ini udah lama banget ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Iya.